Pertama sih integritas ya, pasti syaratnya integritas, jujur. Kedua nyari partner yang memang mitra yang bisa berkolaborasi dengan baik. Di Fakultas Peternakan UGM. Oh, di UGM? Jogja. Nah itu waktu itu disupport oleh RMCP. RMCP itu Red Meat and Cattle Partnership dari Australia. Halo semuanya, kembali lagi di Dewi Cash, Desa Wisata Podcast. Hari ini bersama Mang Acai. Siap Mang Acai? Siap, alhamdulillah. Oke, dari mana nih Mang Acai nih? Dari Bogor kita nih, masih Dari Bogor juga. Bogor Dari juga? Bogor. Jadi kita dari punya kandang farmnya di kawasan Bubulak. Bubulak tuh daerah... Bogor Barat, kalau ke kota Bogor ya. Oh iya, Bogor. Dekat ke arah IPB itu. Oh, di Dermaga, daerah Dermaga? Ya, sebelum dermaga. Ya, oke. Tapi Kang Acai punya kandang? Ada kandang di sana. Berapa ekor tuh? Kalau kandangnya dua. Pertama kandang sapi dan juga kandang domba kambing. Nah, kalau saya kebetulan kan mengawali itu di bisnis Idul Adha ya, kurbanan. Oh, iya. Jadi setahun sekali musiman dan juga tradingan. Tradingan itu jual beli nyiapin bibit gitu. Oh, iya. Jadi kalau untuk sekarang belum penggemukan, jadi belum stay sapi. Beli di sekarang kandang masih kosong karena harga lagi masih agak tinggi ya kita untuk ngisi bahan bakalan itu. Jadi kita nunggu dulu momentum, mungkin harga-harganya agak turun dulu. Iya. Biar apa ya? Biar enak gitu ya. Betul. Karena ketika kita akan memulai untuk peternakan khususnya sapi ya. Untuk penggemukan itu biasanya kita terbagi ada beberapa sih. Ya, jadi ada yang memang trading itu jual beli ya. Beli ya, saya juga tahu trading. Jadi dapat cek sunana mah ical gale, beli sekarang, jual nanti kalau harga tinggi. Jual lagi kalau ada yang memang ya kita nyari margin, jual lagi ngambil selisih ya. Iya. Jadi jual cepat lah gitu. Nah, itu trading. Keduanya juga fattening atau penggemukan. Jadi nah penggemukan ini biasanya ada beberapa hal. Pertama, kita mau tentuin panennya. Oh, panennya. Panennya, maksudnya mau panen berapa nih? Kita kalau penggemukan itu harus ada target. Jadi simpelnya ya, kita mau target panen 3 bulan, panen 5 bulan atau 10 bulan. Nah, kalau sekarang pelihara sekarang untuk dilabaskan, labaskan itu apa? Dilewatin sampai nanti 2027 Idul Adha, berarti kan ada waktu kurang lebih 10 bulan sampai ke Idul Adha nanti 2027. Nah, itu tentu ada konsekuensi. Kita harus dari segi permodalannya harus besar cukup ya, kita harus bisa mengkalkulasi ya. Dari mulai beli bibitnya, beli sapinya, kemudian operasional, biaya pakannya apa segala macam begitu. Oh, ya. Ya, jadi kayak begitulah. Mang Acai ini sudah menjalani usaha peternak sapi udah berapa lama? Terima kasih. Jadi kalau untuk di persapian, kalau berkecimpung itu awal mulanya sih dari 2015. Lama ya? Sudah 11 tahun? Nah, kurang lebih 11 tahun gitu. Nah, cuman dari 2015 itu pertamanya belum menjalankan sendiri. Tetapi berkelompok, istilahnya masih membantu orang lain. Oh, iya. Jadi ya membantu market. Jadi awalnya itu lebih di marketingnya. Jadi kan ada orang yang punya farm, jadi kita ini bertugas Mang Acai ini di tim penjualan marketnya. Oh, iya. Nah, seiring berjalan waktu kesininya berusaha ya walaupun skalanya kecil, tepatnya di 2019 itu memutuskan Bismillah untuk ngibarkan bendera sendiri lah. Punya peternakan sendirilah, punya nama sendiri yaitu namanya Mulia Farm. Oh, Mulia Farm. Itu di 2019. Jadi merintislah Bismillah begitu. Bibi lintik ya? Bibi lintik merintis. Cek orang Sunda nama begitu. Kenapa tertarik peternak sapi gitu? Jadi sebenarnya waktu itu nggak pilih-pilih sih sebenarnya ya, nggak pilih. Intinya waktu itu niaga di ternak, sapi ongko, domba hayu, gitu ya. Jadinya, jadi waktu itu kan memang iklim usahanya masih bagus. Cuacanya? Iklim usaha. Iklim usaha masih bagus. Jadi sebelum 2020, sebelum ada COVID itu iklim usaha tuh bagus. Jadi kita jual Idul Adha tahunan juga oke.
belum banyak penyakit-penyakit di sapi, juga iklim daya beli masyarakat juga Masih waktu tinggi. itu masih tinggi. Nah, begitu mulai adanya COVID. COVID di 2020 itu dari mulai terpengaruh ya. Ya, harganya Ada harganya, drop, ketersediaannya, kemudian daya belinya terutama dari konsumen itu menurun. ya ada penurunannya. Walaupun tetap setiap tahun ada aja yang berkurban, namun memang itu mempengaruhi lah kalau buat kita yang dari segi pengusahanya ya, dari pelaku peternakannya ya, terutama yang masih skala kecil yang baru merintis nih. 2019 kita mulai bismillah, kemudian 2020-nya Covid kan. 2021 2021 masih Covid. Terus 2022 ada yang namanya di dunia sapi itu penyakit muncul lagi namanya PMK. Apa itu? Penyakit mulut dan kuku. Oh, yang berbusa itu ya? Yang berbusa ya, salah satu tandanya itu ada hipersaliva. Hipersaliva. Jadi ada berbusa yang berlebihan, kemudian juga kuku ya kan, Ya. belah ya segala macamnya. Jadi itu kalau buat kami itu sangat memukul sekali dari segi usaha. Jadi apa namanya waktu itu ya. Ya. Nah, jadi yang baru memulai. Nah, jadi tapi alhamdulillah sekarang bergerak cepat, pemerintah sudah ada vaksinnya apa. Walaupun mungkin bukan berarti nggak ada penyakit ya. Ya, Ada pasti tetap, ada, pasti. ada namanya untuk sapi resiko usaha di ternak ada, tapi mungkin insya Allah sekarang kita lebih well prepare ya, karena udah tahu pernah ngalamin 2022 tuh ada PMK, kira-kira kita ngasih obatnya apa, vitaminnya apa, jadi udah ada pengalaman. Insya Allah mudah-mudahan sih penyakitnya menurun gitu. Ya bisa menurun ya, kita lebih prepare lah. Apa yang harus dipersiapkan nih untuk peternakan domba? Pastinya modal dan kandang, terus apa lagi kira-kira? Ya kalau untuk yang baru-baru ya, apa namanya sekarang yang baru mau mulai bisnis ini memang menjanjikan ya, bisnis peternakan khususnya di sapi untuk jual kurban itu karena marketnya jelas ada, hanya memang untuk yang baru baik itu yang dalam arti anak muda misalnya gitu ya, itu atau skala ini ya, kalau boleh berbagi saran kalau bisa memulainya perlahan, maksudnya jangan step by step. Jadi ngukur kemampuan aja, karena ini kan modal besar ya di sapi itu. Jadi kalau memang ada sih uangnya, ada modalnya cukup gitu ya, siap gitu, silahkan. Tapi kalau nggak ada jangan maksain. Ya, ini pengalaman ya. Ya saya dulu terlalu bersemangat. Jadi waktu itu sebelum COVID terlalu bersemangat. Jadi ya gitulah. Ketika ada badai penyakit waktu itu kan COVID, jadi kan sangat terdampak sekali. Jadi sarannya kalau mau memulai silahkan berhati-hati, mulai dari langkah kecil dulu. Atau kalau memang pengen memulai dengan skala usaha yang agak serius bisa. Jadi harus ada mitra partner yang memang punya integritas dan udah punya pengalaman pernah terpuruk ya. Maksudnya pernah pengalaman kena hantam, pernah gagal ya kan, pernah macam liku-liku, pernah ditipu orang ya kan. Ini sadis bisnis sapi ini. Jadi kejam juga ya kan. Jadi apa, harus hati-hati lah. Jadi bukan bisnis sapi aja, domba segala macam juga kita harus hati-hati. Jadi apa namanya kita ini ya harus pinter-pinternya. Nah kalau memang itu harus kita bermitra, join dengan yang memang punya integritas ya. Nggak perlu yang udah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun sih. Yang penting mah sudah paham dan mau bismillah bareng-bareng. Maksudnya apa ya, keterbukaan, by system gitu kan. Jadi ya pokoknya integritasnya bisa dipertanggungjawabkan lah, kondisinya. Ya karakter orangnya ya. Percaya, harus trustnya. Harus trustnya harus ada dan prakteknya bener. Jadi ya harus menguasain itu kan berarti ya dia harus mengalamin kan, pernah menjalankan. Jadi kalau ditanya nanti ongkos bawa sapi itu berapa, gimana selama perjalanan. Jadi kalau kita sudah learning by doing, jadi itu kan ilmu-ilmu yang nggak ada di kuliah ya. Ya pasti itu kan. Nggak ada. Nah itu kan di lapangan. Nah kalau kita udah di lapangan ngalamin, pernah bawa lokot, naik truk, bawa sapi, kita udah tahu harus bagaimana ya kan, ongkosnya berapa. Jadi kan kita mau dibobodo deh jadinya apa. Jadi ketika nanti ada siapapun mau memulai, apakah anak-anak muda ataupun mungkin pihak desa misalnya ya, bumdesnya atau apanya, atau siapapun ada pihak yang ingin kerjasama, pengen pendampingan, insya Allah kami siap. Jadi mendampingin dari mulai
total nih. Kalau untuk yang baru, kita bicara yang baru ya, Ya. supaya nggak kejeblos. Dari mulai bikin kandang, pengadaan bibit, Bibit, handling, melatih melatih sapi. melatih karyawannya, Oh, karyawannya. Ya. yang ngurus nanti ABK-nya Oh, istilahnya. ya. Kemudian bagaimana manajemen kandang, manajemen pakan, pemberian pakan. Jadi, nah itu kan harus dibantu bagaimana cara ngasih makannya, apa sih yang dikasih makanannya, hijauannya, jukutna, Ya. rumputnya berapa persen, ya nggak? Ya. Sehari berapa kali, kan gitu ya. Ya. Jadi, lamun cek Sunda nama tarapti. Jadi, apa yang dikasih tuh ini. Nah, jadi, nah kalau orang udah pernah ngelakuin, tahu kan berarti mau ditanya apa juga berapa, ya Pasti tahu gitu. tahu tujuannya apa, nanti supaya begini. Nah, itu. Nah, jadi yang itu seperti itu. Jadi apa namanya? Carilah yang memang apa namanya? Berpengalaman gitu. Kang Ica ini kan Mm-mm. udah 11 tahun ya. Ya kalau di total Kalau total ya, 11 di tahun. total lah. Di total mah. Sistem perawatannya itu bagaimana tuh? Kalau saya karena banyak kan di trading, Oh iya. ya jadi kan saya nggak banyak main fattening yang jarak Yang jangka panjang. jangka panjang. Saya main sprint aja pendek. Biasanya saya rata-rata sih kalau yang buat kurban itu di 3 bulanan atau 2 bulan lah paling cepat itu. Udah laku itu. Bukan, maksudnya hewan-hewan yang mau kita jual itu kita datengin tuh 2 bulan menjelang Udah ada. menjelang Idul Adha. Oh. Jadi beres iya lah. Berbarengan dengan Idul Fitri aja patokannya kalau saya. Iya. Idul Fitri beres, nah Ternak gitu. masuk sapi yang akan dijual untuk Idul Adha masuk tuh mulai. Tapi itu bukan dari nol ya. Jadi istilahnya itu tinggal Nggak melanjutkan. melanjutkan. Jadi istilahnya memulihkan kembali bobot dia, target dia kan dengan target kita. Nah, di situ nanti pemilihan sapi pun harus kita sesuaikan. Terus jumlah yang mau kita jual. Jangan nafsu. Kemampuan kita berapa? Misalnya konsumen kita rata-rata tiap tahun 50. Ya itu berarti 50 aja nyiapin. Ya kan? Ya. Seperti itu. Jangan biasanya 50 kita siapin 100. 100, Jangan. ya. Itu Jadi, terlalu over, terlalu lebih. Jadi kita harus sesuai lah market kita berapa, ya kan? Lebih baik habis daripada kita nafsu gagayaan. Wah, ujung-ujungnya gagal. Gitu. ujungnya kan tuh laku. Kalau nggak laku, ini kan yang kita jual ternak ya, hidup. Hidup mati nanti kalau gagal. Bisa sakit, bisa mati, atau terpaksa dipotong apa. Gitu. Jadi harus kita sangat selektif untuk menentukan target. Jenis pakan itu ada yang berbeda-beda. Gini, kalau untuk pakan kan secara sepengetahuan Mang Aceh sih, kalau untuk sapi itu terbagi 2. Yang pertama hijauan, Hijau, rumput, itu bisa rumput. Nah, jenisnya bisa pakcong, cong. bisa kingres. Kalau orang sini ada yang nyebut sulanjana, ya kan? Ya macam-macam jenisnya, ya kan? Atau rumput yang ini juga sebetulnya bisa. Rumput liar. Rumput liar juga. Hanya memang harus diperhatikan kalau buat sapi ketika tempat ngaritnya itu jangan diambil dari kebun, ladang atau apapun yang ada domba di situ. Misalnya domba ikut makan rumput juga, ada domba yang dikecarkan di situ yang diliarkan, terus rumputnya kita ambil. Kalau untuk sapi, kalau domba ketemu domba lagi kuat, tapi kalau itu bekas, mohon maaf ada liurnya domba atau apa, kita kasihin ke sapi. Apalagi kalau kita pelihara sapinya sapi Bali, jenis ras Bali itu sangat berbahaya. Kenapa itu? Itu bisa teler, bisa berujung kematian. Jadi bisa memicu suatu penyakit lah. Itu sudah terbukti memang. Jadi sangat disarankan kalau memang kita peliharanya sapi Bali, jangan dekat dengan alam sapi yang ada dombanya. Begitupun pemeliharaannya, jaraknya minimal di 100 meteran. Kamu kapak sate, maksudnya jarak kandang sapi sama kalau sapinya sapi Bali ya, dengan ada domba di situ, terutama domba Garut, terutama domba-domba yang agresif. Ketika dia bunting mau melahirkan itu sangat aromanya sangat ini, dan itu sangat berbahaya kalau untuk sapinya sapi Bali, ras Bali. Ya kan Kupang, Nukara itu tah. Tapi kalau untuk sapi PO putih yang dari Jawa Tengah, kemudian Limosin, Pegon, relatif aman. Nah, kembali ke pakan tadi ya. Tadi kan hijauan, bisa berupa rumput, ya kan? Bisa juga kayak sekarang musim kemarau nih. Bisa bikin itu, ada mana namanya silase. Silase dari apa itu? Silase bisa dari jagung, tebon jagung. Ya kan? Dicoper, dicacah.
ya kan, dimasukin ke gentong, masukin ke plastik dulu, bisa juga dicampur pakai apa dendek ya, Detek. dedak. Detek. Bisa juga tambahin untuk tetes tebu untuk secara simpelnya kayak gitu, molasses tetes tebu itu sih bisa dari apa namanya, dari jagung ya, dicoper kebun jagung, bisa juga dari jerami asal kering, Jerami itu yang padi. jerami padi Ya. kan, daripada sekarang mungkin kalau ada yang ini dipicen Iya, dibakar, mending kita bawa kan, kita tampung, yang penting kering, kering diiniin, dipotong-potong. potong-potong kering. Nah seperti itu, jadi sama prinsipnya untuk pembuatan silase. Bisa dimasukin ke tong, cuman idealnya lebih bagus masukin ke plastik dulu, biar masukin ke plastik biar apa nanti istilahnya anaerob ya, maksudnya setelah beres nanti layer-layernya kita kasihin sila apa tetes tebu, molasses, dan kalau mau ditambahin itu pas terakhirnya itu kita seal, kita kalau bisa divakum, gimana jangan sampai ada udara supaya berhasil lah. Iya. Si silasenya itu kurang lebih sih 14 harian 2 minggu berarti ya. Sampai matangnya untuk siap saji sengit. Nah itu kalau wangi itu berarti berhasil tuh. Biasanya kayak gitu. Indikator ininya simpelnya lah kayak gitu. Kalau Mang Acai kan ini ada 3 jenis ya tadi pakannya ya. Menurut dua. 2. Yang kalau soal silase itu kan lebih ke kita, solusi kita menyikapi, intinya kan tetap dari hijauan yang kita keringkan, kita ceper. Nah satu lagi itu apa, konsentrat. Konsentrat itu kita bisa dari singkong ya, jagung ya, dicoper juga sama. Bisa pokoknya dan juga dari bahan-bahan lain lah. Ya kan, konsentrat itu untuk biasanya mempercepat pertumbuhan sapi supaya lebih cepat lintuh, cepat gemuk gitu. Itu pakai konsentrat gitu. Dari 2 jenis itu yang paling bagus yang mana tuh? Kalau secara ininya wajib sih yang hijauan ya. Yang rumput-rumputan. Itu lamun cek bahasa santina kan apa, fardu ain ya. Jadi wajib ya itu yang hijauan itu, karena fitrahnya dia kan itu hijauan itu. Nah kalau si konsentrat ini, kalau memang kita ada dananya, baru untuk ini apa kita ini. Dan itu pun kita harus hitung mau pakai konsentrat yang berapa persen, kemudian harga konsentratnya berapa, karena nanti kita harus hitung tuh biayanya pasti. Biayanya kita beli konsentratnya sekarung berapa, bener. Terus per hari per ekor itu nanti dikasihnya berapa, kalau sapi berapa kilo, berapa persen dari bobot hidup tuh. Nah kalau domba tentu gramnya lebih kecil, pakainya konsentrat. Domba juga bisa pakai konsentrat. Nah, jadi intinya untuk pakan sapi kan, kalau sepemahaman Kang Acai mah yang masih baru ya, masih istilahnya bukan ahli sih, cuman karena 11 tahun karena learning aja gitu, learning by doing gitu ya. Jadi pengalaman, banyak baru tahu ya juga, gini banyak, kia gini, ini harus pakai ini gitu dah. Waktu itu nggak ada mentornya, nggak ngajijehkeun. Gak ada yang ngajarin. Mulai aja dulu tema, jadi pentok sana pentok sini, jadi nyaho nanti karena kuduna kieu. Nah jadi tapi dari situ alhamdulillah di tahun 2022 Mang Acai alhamdulillah dapat berkah ngikut pelatihan. Di mana itu? Ada komunitas? Bukan. Alhamdulillahnya itu mendapat pelatihan dari Fakultas Peternakan UGM. Di UGM? Jogja. Nah itu waktu itu disupport oleh RMCP. RMCP itu Red Meat and Cattle Partnership dari Australia. Jadi ada Kementerian Investasi juga, terus sama dari supporting dari RMCP. Jadi mungkin dari para pengusaha atau para peternak yang sapi import yang dari Australia, mungkin supporting kerjasama dengan UGM barangkali ya, UGM yang memberikan bagaimana pelatihan tata kelola untuk usaha peternakan sapi potong. Jadi dari mulai itu tadi pemilihan bibit seperti apa, pokoknya nol deh ya, mulai kandang ya. Kandang itu berarti kita mau pasangnya mau berapa ekor, berarti kandangnya mesti seberapa besar kan, begitu ya kemampuannya, yang hitungnya satu itu. Kemudian setelah ada itu kita milih bibitnya seperti apa, mau panennya mana nih, mau panen jarak pendek 3 bulan beli sekarang, 3 bulan lagi panen dipuncit atau kumaha kan begitu. Ada juga yang 5 bulan, ada juga yang mungkin 10 bulan yang agak lama untuk Idul Adha. Jadi seperti itu. Jadi pemilihan bibit, kemudian pemilihan pakan tadi, tambahannya ya, konsentratnya. Nah itu apa seperti itu. Jadi intinya kayak gitu sih.
Mungkin tantangan terbesarnya itu menurut saya itu penyakit ya. Penyakit, betul. Tapi apakah ada yang lebih besar gitu dari penyakit? Kalau untuk itu terus terang diantaranya itu satu itu ya. Ada dua sih kalau menurut Mang Aceh mah, karena memang kami ini peternak skala rakyat ya. Skala rakyat, jadi apa UMKM lah. UMKM. Jadi kalau di bidang persapian mah eh, bukan pengusaha besar, bukan korporat ya, bukan bukan PT. Jadi yang Masyarakat. bukan pemodal besar, mungkin macamnya skala skala rakyat lah, skala skala perorangan. Jadi ada dua yang tadi memang menghantui ayeuna teh, yaitu tadi betul penyakit satu ya, karena masih ada itu. Yang kedua itu iklim usaha. Iklim usaha ini sekarang kan apa ya, harga sapi sekarang ini naik, harga sapi itu ya, karena mungkin karena permintaannya tinggi, tetapi sapi-sapi lokalnya juga agak kurang gitu. Jadi kurang bagus. Bukan kurang bagus, jumlahnya kurang. Jumlahnya jadi kurang. Permintaannya tinggi, ketersediaan sapi kelihatannya begitu. Jadi hukum ekonomi aja ya, supply and demand. Ketika demand-nya tinggi, supply-nya barangnya sedikit, tentu harganya ini. Terus kita juga ya ini berdampak juga, kita sih sebenarnya bukan menolak impor ya, tetapi sekarang memang dominasi dari impor kita luar biasa memang. Kita nggak nolak ya, tetap mengakuin memang kurang sapinya, tetapi kan ini kondisinya harus disikapi sebetulnya. Kira-kira kalau buat para peternak yang kecil-kecil nih gimana gitu kan. Jadi kalau peternak yang udah PT modalnya besar mah beli impor juga aman banget gitu ya. Cuman kalau untuk yang skala rakyat ya seperti apa gitu. Jadi kita mungkin sudah saatnya sih untuk di prospek Idul Adha ya, sesuai ini untuk kita kalau mau menyikapi ya, mungkin harapan andalan yang mungkin masih berpeluang untuk bisa kita untung itu di Idul Adha. Iya, pasti itu itu doang. Karena kalau untuk bicara kita untuk sapi yang potongan tiap hari, kalau pakai sapi lokal ya mohon maaf, sorry itu sih, kita kalau pakai sapinya sapi lokal masih mungkin kurang memuaskan lah. Profitnya itu kurang. Ya profitnya karena dampak daripada itu kualitas sapinya. Iya. Karena itu tadi yang kita bicarain, dari mulai pola pakan, pola perawatannya itu untuk menghasilkan sapi yang bagus siap potong, yang karkasnya bagus, yang dagingnya juga mantep kan. Gitu. Kalau sapi kita kan perawatannya beda nih, istilahnya standarisasinya lah, dari mulai pemilihan dan ininya. Itu yang harus dibenahin. Kalau menurut aku sih butuh intervensi pemerintah. Pasti itu biar terus berjalan. Jadi nggak cukup cuma ngasih bantuan sapi, tapi harus didampingin usahanya. Sampai di ujung di panennya, optakernya harus dibantu. Wayahna kondisi air nama. Ini menurut aku loh ya. Gitu. Ini boleh dulu ya? Boleh. Ini dari si Cabur Cafe. Apakah di peternakan Mulia Farm ini ada teknologi untuk apa namanya? Untuk menghemat itu, untuk meningkatkan kualitas sapi gitu? Belum sih, kita masih pakai yang sederhana saja. Sederhana saja, jadi kita mesti dari mulai milih-milih bibitnya ya. Sekarang kita sudah mulai lebih paham ya kan, mulai makin kesini seiring waktu, perjalanan waktu, lebih paham untuk memilih bibit yang bagus. Kemudian juga itu tadi, kita efektivitas pakan. Jadi kita mengatur ritme, kapan harus kita kasih konsentratnya apa, berapa persen, harganya yang berapa, mungkin seiring perjalanan itulah. Karena setelah kita kami memulai usaha sendiri di 2019, sebelum dapat pelatihan, ya sebelum 2022 itu kita jalan sendiri. Jadi makin kesini makin paham lah untuk itu. Jadi belum pakai teknologi yang apapun gitu ya. Belum. Jadi rumput juga masih, karena kita juga belum nggak punya lahan. Jadi untuk hijauan juga masih ngandelin ngarit dan beli pas Idul Adha itu. Dan konsentrat juga kita. Kalau konsentrat kebetulan kami ada network, ada jaringan sesama peternak juga. Ya, harus itu. Itu terus berjalan. Jadi beliau bikin dan kita pakai produknya beliau. Jadi dan sudah terbukti sapinya mantap, gemuk-gemuk. Bahkan untuk sapi-sapi 500 kilo ke atas, ada itu 8 kintal 1 ton dengan konsentrat yang itu
konsentrat yang premium tuh bagus. Ada itu sapi 500 gram di Mulia Pram? Nanti kita siapin, tapi nggak banyak. Gak banyak. Itu kalau saya sistemnya kalau Mulia Farm berdasarkan pesanan kalau untuk sapi-sapi besar. Tapi kalau untuk sapi-sapi di bawah 500 kilo, insya Allah kita nanti kita readykan gitu. Tapi kalau untuk yang 5 kintal ke atas, yang 7 kintal, yang 1 ton, itu kalau ada pesanan baru kita Usahakan. kita siapin gitu. Karena kalau nggak ada yang pesen agak berat juga. Ini tuh harganya mahal ya. Harganya cukup tinggi. Jadi kalau kita saya belajar dari pengalaman, nggak mau untuk spekulasi lah untuk sapi-sapi yang bobotnya besar, kecuali ada permintaan. Ketika ada permintaan, insya Allah, nah kita berjaringan ya. Jadi berjaringan networking. Jadi sesama peternak yang cuma punya 1 ekor tapi dia punya 5 kintal, punya 600 kilo. Nah itu gunanya kita network jaringan. Jadi misalnya Idul Adha, kalau pengen sapi besar, Kang, kadang-kadang tolong bantu jual, saya punya sapi 7 kintal nih, ada nggak timbangannya? Nah tapi jangan main perasaan. Maksudnya main perasaan tuh gimana tuh perasaan? Maksudnya gini, perasaan nih sapi saya 700 kilo nih. Wah kalau jadi main ditafsir, kira-kira. Nah jangan. Jadi kalau untuk sapi gitu ya harus ada videonya. Terus transparan gitu. Transparan, ditimbang, ada video timbangannya, bobotnya jelas. Nah jadi insya Allah mau sapi yang berapa kintal juga, bahkan sapi yang 1 ton, insya Allah untuk Idul Adha 2027, karena sesuai dengan slogannya Mulia Farm. Apa itu slogannya tuh? Connecting Indonesian Farmers. Jadi menghubungkan para peternak sapi di Indonesia. Gitu. Mulai dari Bali, NTB, NTT, maupun para peternak yang ada di kota dan Kabupaten Bogor, yang Jawa Barat, yang di Bandung, Soreang, di Lembang. Jadi kita network. Jadi butuh sapi ini kita berjaringan. Insya Allah. Ya. Apakah nih, kalau pakan itu pasti kan harganya akan tinggi, akan rendah juga. Bagaimana itu mengakali sistemnya itu agar tetap terjaga kualitas sapinya? Ya kalau untuk pakan sebetulnya kita nggak bisa kompromi ya. Iya pasti naik. Pasti jadi kalau memang harus pakainya kapan, dan kita udah tahu jenisnya ini, ya kalau kita nggak produksi sendiri kan berarti kita ada ketergantungan. Nah jadi di situ barangkali ada komponen-komponen diantaranya seperti jagung dan bahan-bahan lain ya. Kalau memang itu bisa diintervensi sama pemerintah, maksudnya menjadi relatif stabil ya, tidak liar harganya itu kan kita juga lebih nyaman ya, fluktuatif harganya itu, karena kita juga kan harus ngukur. Nah kalau harga bahan bakunya aja untuk konsentrat pakan ini, bahan bakunya naik, otomatis kan nanti naik terus. Nah kita kalau sebagai pengguna ya, bukan yang produsen, pasti kan mau nggak mau beli nanti. Pasti harus itu. Begitu pula teman-teman di feed mill yang memang usahanya produksi konsentrat kan, ya mau nggak mau jualan kan berarti menyesuaikan harga pakan, menyesuaikan harga lah gitu. Jadi kemungkinan sih ya begitu, kita mau gimana lagi ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa kesalahan peternak sapi nih awal-awal gitu biar tidak gagal? Ya mungkin pengalaman pribadi ya. Saya awal gitu. Jadi benar-benar bukan katanya ini ya, bukan ejek gitu. Dan saya juga tidak mau membandingkan dengan orang, karena mungkin setiap orang berbeda. Kalau saya memulai itu barangkali saya terlalu bersemangat bahasanya ya, bukan nafsu ya, terlalu bersemangat dan terlalu percaya sama orang. Terlalu terlalu berbaik sangka. Ternyata di dalam dunia bisnis itu nggak bisa begitu. Saya harus senggol sini. Ya di awal-awal kena lah pukulan yang sangat telak. Jadi harus berhati-hati. Jadi harus ketemu kalau untuk harus mengukur nih. Ya, pertama sih integritas ya, pasti syaratnya integritas, jujur. Kedua nyari partner yang memang mitra yang bisa berkolaborasi dengan baik, paham bener, punya market dan real, bukan omon-omon. Ya harus itu. Jadi kamu punya market, pernah udah berapa lama jualan, kandangnya di mana jelas, punya siapa ya punya sendiri, pelanggan ya pelanggan sendiri. Jadi walaupun sedikit ya, hanya 50 ekor tapi memang real pelanggan kita menjaga betul, bukan katanya. Nah itu bisa menjadi mungkin solusi kalau ada yang untuk yang baru, supaya menghindarin kesalahan. Karena kalau terobos sendiri tanpa mentor, tanpa pendamping yang ngaping sudah, tanpa konsultan atau apapun, nah istilahnya bahasanya tanpa mitra lah, itu sangat berisiko. Jadi punya uang segede apa juga
bisa nggak kurang bisa paham gitu. tapi kalau punya modal yang bagus, di situ kita ada pendampingan dengan mitra yang bagus, istilahnya yang udah punya pengalaman, punya integritas, insya Allah relatif aman ya, paling tidak modal pokoknya aman gitu. Dan jangan buru-buru pengen untungnya Besar gitu. itu Pelan-pelan saja gitu. karena kalau ada yang menjanjikan, wah nanti modal sekian, nanti per ekor untungnya sekian juta, itu harus hati-hati. Kalau yang Penipuan itu. harus apa, jangan terbuai janji manis ya. Jadi kalau usaha itu kan pasti Harus ada step by risiko, step by step, jadi harus diperhatikan tuh resiko. Yang pasti itu resiko, kalau untung mah jangan dihitung, Jangan dilihat. tapi yang harus nanti dikalkulasi saja. Pengalaman nih, saran saya pengalaman. Jadi yang harus dikalkulasi itu resiko. Jadi tapi bukan berarti mematahkan semangat. Silakan kalau yang mau mulai, yayasan, pondok pesantren. Nah itu sudah beberapa pondok pesantren, Sudah. ada beberapa beli sapinya lewat Mang Acai. Sudah itu. Beli sapi, melanggan, maksudnya beli bibitnya ya. Oh iya, bibitnya. Beli bibitnya, dan pesantren itu memang sudah punya basic. Beliau dari dulu juga sudah tahu, cuman waktu itu beli bibitnya. Nah beliau memang dengan di pesantrennya, di santrinya, beliau istilahnya punya peternakan. Jadi punya usaha, si pondoknya punya usaha. Jadi memang kiainya, kiainya ya, itu memang mungkin punya visi dan juga punya pengalaman di peternakan. Nah jadi klop dah ya kan di sana. Jadi untuk yayasan-yayasan atau DKM maupun pondok pesantren yang lain, kalau kerjasama bisa, kalau mau kerjasama bisa, gitu. Bisa pendampingan. Mau mulai dari nol, mulai bikin kandang, bibit, kita melatih atau menyiapkan ABK, kemudian juga pola pakannya, pola kandangnya, pola pakannya seperti apa, manajemen kandang, manajemen pakan, sampai nanti kita panennya off taker di ujung ya. Jadi nggak cuman bikinin kandang, nyediain bibit, udah enggak, tapi sampai akhir, sampai ngejualinnya. Kalau memang belum punya market, tapi kalau sudah ada, berarti tugas kita adalah sampai untuk menyiapkan sapinya sehat dan layak untuk dijual. Oke, menarik sekali nih. Begitu deh. Pengalaman bagi saya ini. Bismillah, babarengan lah. Terutama anak-anak muda harus berani. Ya, tapi yang berani memulai, mau dan berkolaborasi begitu. Oke. Apakah di Mulia Pram ini punya sosial media, Pak? Ada. Yang itu TikToknya Mang Acai. Kemudian YouTube-nya itu Mulia Farm Bogor. Nanti kita simpan di deskripsi ya. Boleh. Sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada Mang Acai. Terima kasih Mang Acai. Terima kasih Si Cabar Farm dan Dewi Kes ya. Dewi Kes, Desa Wisata Podcast. Desa Wisata Kes. Jadi ini desa wisata Si Cabar ya. Desa Wisata Ciderum. Ya, ada kafenya. Ada kafenya. Ada farmnya juga. Domba ya. Itu hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.